Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Preti Fitriasari. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-16, yaitu routing. Nah, teman-teman, langsung saja kita lihat materi-materi yang akan kita bahas nanti. Nah, teman-teman, di sini tuh routing ada 3 materi. Yang pertama itu ada aktivasi routing pada RTR Ubuntu. Yang kedua ada sharing internet connection. Yang ketiga atau yang terakhir itu ada konfigurasi NAT, resolver, IP tables, dan persisten. Nah, langsung saja teman-teman kita ke materi yang pertama, yaitu aktivasi routing pada RTR Ubuntu. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu routing ya teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu routing ya teman-teman. Nah, routing sendiri itu adalah proses untuk menentukan jalur terbaik. Nah, agar paket data kita itu bisa terpindah satu jaringan ke jaringan yang lain. Konsepnya itu kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Nah, routing sendiri itu diibaratkan seperti rute untuk mencari jalan atau data dari satu router dapat berpindah ke router lainnya. Nah, untuk topologinya kurang lebihnya seperti ini. Kalian bisa lihat itu di sini itu ada topologi. Nah, jadi antara server dan klien itu memiliki network ID yang berbeda. Jadi, otomatis itu mereka tidak dapat saling berkomunikasi atau saling terhubung. Nah, untuk mereka itu bisa saling yang terhubung atau berkomunikasi itu kita perlu yang namanya akses dari si router. Makanya di sini kita akan coba untuk mengaktifkan router. Jadi langsung saja teman-teman kita menuju ke prakteknya. Nah, teman-teman, ini kita sudah masuk ke RTR. Mas, kecilin, Mas. Nah, teman-teman, di sini kita sudah masuk ke RTR Ubuntu-nya. Nah, kemudian di sini teman-teman itu bisa coba masuk dulu ke menu root-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa cari IPA-nya. Nah, bisa dilihat IP npos 3 itu ada 192.168.56.102. Nah, untuk ada juga IP, ada juga npos, dan ada juga npos 8 itu ada 192.168.100.1. Kemudian ada npos 9 itu ada 192.168.200.1. Nah, jadi cara untuk mengaktifasi routernya itu teman-teman bisa ketikkan perintah sudo nano spasi slash. .com. Nah, di sini itu kalian cari yang tulisan net IP versi 4 ya teman-teman, yang TCP seconless 1. Nah, jika sebelumnya kalian itu di tulisannya itu ada tanda ini tuh. Nah, setelah itu kalian pilih yang ini kan. Nah,
tanda pagarnya itu tuh dihapus ya teman-teman. Sebentar. Nah, kalau tanda pagarnya sudah dihapus, nah biar menjadi seperti ini, biar tulisan NetIP versi 4 itu formatnya sudah tidak biru lagi. Kalau semisalkan sudah, kalian bisa klik CTRL-X, kemudian Y, lalu enter. Nah, di sini kalau misalkan sudah kalian bisa ketikkan lagi perintah CTRL -P. Nah, jika hasilnya sudah menunjukkan IP versi 4W, hasilnya itu sudah otomatis berhasil. Nah, jika tidak percaya, kita akan membuktikan nih. Kita coba ke klien Ubuntu ya, teman-teman. Nah, di sini bisa dilihat nih di terminal Ubuntu kliennya itu di sini itu. Nah, di Npos 3 ini tuh ada 10.0.2.15. Nah, kita akan coba ping di server 1. Kita login dulu ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini kita ketikkan IPA, lalu enter. Nah, di sini ada IP-nya itu ada 10.0.2.15. Nah, kita akan ping. Nah, di sini kita akan masukkan IP yang 10.0.2.15 ya, teman-teman. Lalu setelah itu kita enter. Nah, ini hasilnya sudah terdapat output 64B, berarti ini sudah berhasil ya, teman-teman. Langsung aja kita berhentiin CTRL-C. Nah, kemudian kita akan mengepingnya juga yang dari server 2 ini ya, teman-teman, yang 10.0.2.15. Nah, kita login dulu. Jangan lupa kita masukkan password. Nah, di sini kita akan masukkan perintah IPA, enter. Nah, bisa dilihat ini di server Ubuntu 2 ini ada IP 10.0.2.15 ya, teman-teman. Kita akan coba ping 10.0.2.15. Nah, bisa dilihat teman-teman, lalu setelah ini kita enter. Nah, bisa dilihat ini hasilnya juga sudah menunjukkan 64B ya, teman-teman. Nah, ini tuh sudah ada outputnya yang 64 bit ya, teman-teman. Berarti ini sudah berhasil juga. Nah, ada pula yang terakhir itu akan ping pada si kliennya, teman-teman. Nah, ini kita juga akan masukkan ping yang 10.0.2.15. Sebentar, teman-teman. 15. Nah, kalau sudah kita enter. Nah, di sini bisa dilihat juga karena misalkan ini sudah muncul output 64 page yang berarti sudah menandakan ini juga sudah berhasil ya, teman-teman.
berarti otomatis kita sudah dapat mengaktifasi routernya. Nah, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu sharing internet. Nah, teman-teman, ini saya ulangin ya teman-teman, tadi ada salah masuk perintah. Seharusnya min p. Nah, lalu setelah itu kita enter, kita masukkan ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa. Ini baru muncul TTL-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah bisa karena pada dasarnya router Ubuntu saya itu sudah mendapatkan akses internet. Nah, jika kalian belum bisa seperti ini, itu juga ada caranya. Gimana caranya? Di sini kalian bisa pergi ke yang namanya itu kontrol panel ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ke network and internet. Lalu setelah itu network and sharing center. Terus daftar setting. Nah, kemudian teman-teman bisa ke di sini kalian bisa pergi ke WiFi. Nah, setelah itu kalian bisa klik yang properties. Nah, terus kalian bisa klik yang sharing. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini belum diaktifkan, itu kalian di allow atau di yang buat nyambung buat kalian ya teman-teman. Di sini kita akan nah nanti tuh di sini otomatis kita harus mengubah IP dari si routernya teman-teman. Kemudian di sini teman-teman bisa ketikkan sudo nano slash etc slash. Nah, teman-teman, di sini nih kita ubah nih IP-nya. Yang ini teman-teman. Ini kita ubah menjadi 137 teman-teman. Nah, jika sudah, kalian tinggal ctrlx y enter. Ini kita bisa cek lagi IP-A nya teman-teman. Nah, di sini tuh IP-nya sudah berganti ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk ping ya teman-teman. Ping 8.8.8.8 ya teman-teman. Nah, di sini tuh hasilnya sudah otomatis berhasil ya teman-teman. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan sekarang itu si routernya itu memiliki akses internet. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui itu yaitu yang masih mendapatkan internet itu hanya router.
tapi si server dan klien itu belum mendapatkan internet. Nah, bagaimana sih caranya agar mereka semua itu mendapatkan internet? Nah, di sini itu kalian itu perlu mengatur resolver turunnya. Nah, pertama-tama itu kalian harus melakukan konfigurasi net maupun disebut dengan IP tables. Nah, kalian itu perlu membuat direktorinya dulu ya, teman-teman. Kalian bisa ketikkan perintah mkdir /etc. Nah, lalu setelah itu kemudian kita enter. Kenapa saya di sini harus membuat directory toolnya nih? Karena di dalam directory ini nantinya akan disimpan konfigurasi node-nya ataupun konfigurasi IP tablesnya yang digunakan untuk mengubah IP privat dari si router Ubuntu ini menjadi IP public agar dapat diakses oleh klien maupun baik server-server yang lainnya. Nah, kemudian kalian bisa ketikkan perintah sudo iptables tables minte pasi Alexa apa ya? Alexa. Nah, kemudian teman-teman bisa masukkan perintah sudo spasi iptables spasi min t spasi nat spasi min a spasi post routing spasi min o spasi npost 3 spasi min j spasi masquerade. Nah, setelah itu kita enter, kita masukkan password. Nah, di sini kalian bisa masukkan perintah IP tables min save spasi lebih dari seperti ini spasi /etc slash rolas spasi 4, kemudian kalian bisa enter. Nah, selanjutnya itu kalian bisa cek apakah si konfigurasinya itu sudah tersimpan atau belum. Nah, di sini kita akan memasukkan perintah get spasi /etc /plus. Nah, di sini kita akan coba ping 8.8.8.8. Nah, lalu setelah itu kita enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan hasilnya itu sudah muncul
sudah keluar atau muncul output TTL-nya, ini yang berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Ini di server 2, kemudian kita juga coba di server yang pertama ya teman-teman. Kita masukkan perintah ping 8.8.8.8. Nah, kemudian kita enter. Nah, yang ini juga berhasil ya teman-teman. Kemudian kita juga coba di yang di klien. Nah, di sini kita masukkan perintah ping 8.8.8.8, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini juga sama munculnya output TTL. Oke, jadi sekalipun kita sudah bisa, nah kita kan sudah berhasil ngeping 88, tetapi kita itu jika mau mengeping ke Google Chrome itu belum bisa nih teman-teman. Di sini kita coba ya, pilih ping google.com. Nah, tapi di sini saya itu sudah bisa. Nah, jika teman-teman belum bisa, itu kemungkinan besar itu dari si resolvernya. Jadi di sini kita akan coba ini untuk cek kalian itu bisa ketikkan perintah nano slash etc slash resol. Nah, di sini kalian itu bisa pergi ke bagian name server yang 127.0.0.53. Nah, kemudian itu kalian bisa enter. Kalian bisa masukkan name server 8.8.8.8. Nah, kemudian kalian ctrl-x y lalu enter. Nah, kemudian kita akan coba lagi ping google.com ya teman-teman. Nah, di sini tuh hasilnya tuh akan otomatis keluar TTL ya teman-teman. Kita ctrl-c aja biar berhenti. Nah, kita juga akan lakukan ke server-server yang lainnya. Nah, kita akan coba di server 1. Nah, di sini tuh teman-teman bisa ketikkan nano spasi slash etc.
nano slash etc slash network interface. Nah, ini kita akan coba di server 1. Ini kan saya sudah menulis perintahnya tuh nano spasi slash etc spasi slash stc slash network slash interface. Nah, kemudian setelah itu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat nih kalau semisalkan sudah tersimpan konfigurasinya. Nah, di sini kita akan coba ngeping. Kita akan coba ping di servernya. Ping google.com. Nah, bisa dilihat di sini itu hasilnya sudah 64 bit yang ya berarti sudah berhasil. Nah, langsung saja kita masukkan perintah nano spasi slash etc. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa buat name servernya itu agar jadi biru ya teman-teman. Bisa dikasih pagar. Di sini kita akan masukkan perintah tambah name server 8.8.8.8. Nah, di sini kita bisa ctrlx lalu ya. Nah, kita juga akan coba untuk ping google.com. Nah, ini tuh hasilnya sudah otomatis berhasil ya, dan kemudian kita coba yang di klien ya teman-teman. Klien. Nah, di sini kita akan masukkan perintah nano slash etc slash result.com. Nah, di sini kalian juga akan mendapatkan seperti ini, sama seperti yang tadi, di mana server yang 127 kalian masih kasih pagar itu nah, ini kalian bisa kasih pagar seperti ini agar menjadi biru seperti ini ya teman-teman. Lalu kita name server
8.8.8.8. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kemudian nah, di sini langsung aja kita ping google.com. Nah, di sini juga hasilnya juga akan otomatis reply. Kalian bisa ketikkan sudo spasi apt install iptable. Nah, kalian bisa ketikkan sudo apt install iptables persistent. Lalu setelah itu di enter. Lalu setelah itu kita masukkan kata sandi, password. Nah, jika sebelumnya kalian belum pernah menginstal itu akan ada prosesnya nih. Dan kalau misalkan dimintai proses atau dimintai persetujuan kalian itu cukup ketikkan yes yes aja, kemudian nanti kalian enter. Nah, nanti otomatis akan menginstal sendiri nih. Nah, kalian itu mencet yes yes aja, enter. Nah, nanti ini kita tunggu proses menginstalnya aja ya teman-teman. Proses menginstalasinya. Kemudian jika tampilan sudah seperti ini, berarti ini sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, saya kira sudah cukup. Jadi seperti itu pembahasan bab 16 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.